salah satu yang kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM, dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu. Apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2026 pihak 2 melanggar, mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak 1 berhak mengatakan bahwa pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Kenaikan harga menjadi keluhan yang kian sering terdengar di tengah masyarakat. Dari pasar tradisional hingga media sosial, suara tentang beratnya biaya hidup terus menggema. Pemerintah menyebutkan berbagai kebijakan ekonomi sudah berjalan pada arah yang tepat. Namun sebagian rakyat masih bertanya kapan perbaikan itu benar-benar terasa. Ketika terhimpit kenaikan harga, rakyat harus bagaimana? Kita akan bahas malam ini. Sudah hadir narasumber bersama kami, politisi PDI Perjuangan, Adian Apitupulu. Bang Adian, selamat malam. Silakan bergabung, Bang. Apa kabar, Bang? Baik. Baik, silakan Bang Adian. Di pojokan nih. Wah, harus di pojok nih. Dan kami undang koordinator lapangan aksi menuju Indonesia bangkrut, sekaligus koordinator bidang Sospol BEM Universitas Indonesia, Hafidz Hernanda. Hafidz, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Hafidz, silakan. Dan saya undang Ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli. Bang Dipo, selamat malam. Silahkan. Kami juga akan undang politisi Partai Gerindra, Ramson Siagian. Bang Ramson, selamat malam. Sehat, Bang? Sehat. Silakan, Bang Ramson. Di pojokan ya, Bang ya? Pojok ya? Pojokan. Kemudian saya undang politisi Partai Golkar, Ali Mukhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat malam. Masih. Haji Mabrur. Amin. Silakan, Bang Ngabalin. Terima kasih. Dan saya undang pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ujang. Akhirnya, silahkan Kang. Dan terima kasih juga sudah hadir bersama kami di sini, khas banget alma maternya teman-teman dari Universitas Indonesia, dari BEM UI. Selamat malam, terima kasih teman-teman sudah hadir, dan juga penonton ya yang juga sudah hadir bersama kami. Kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Saya ke teman dari Universitas Indonesia terlebih dahulu, karena ini kemudian ramai yang digaungkan tuntutan dari mahasiswa. Bagaimana sebenarnya Anda melihat potret perekonomian Indonesia saat ini? Oke, mungkin saya izin menjawab, tapi sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Hernanda. Mungkin biar lebih dekat bisa dipanggil Bapis saja. Bapis, ya. Okay. Kalau misalnya saya lihat, apakah kebijakan pemerintah saat ini tepat atau tidak? Sebenarnya tepat kalau misalnya tujuannya untuk mencekik rakyat menengah sampai rakyat kecil. Jelas adanya gitu loh. Saat ini sekarang APBN kita itu boros, sangat-sangat boros. Saat ini APBN kita seperti alat populisme. Dan kedua, BBM sekarang naik, harga-harga pokok juga naik. Dan sekarang ketika rakyat itu berprotes dan turun ke jalan, contohnya pada tanggal 12 Juni, hari Jumat, kami malah dipertontonkan dengan banyak sekali aparat TNI Polri dengan jumlah 4.150. Ini sangat mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena ini merupakan aksi pertama pasca reformasi bahwa ini terjadi gitu loh. Saya yakin banyak sekali aktivis-aktivis reformasi 98 kecewa melihat hal ini terjadi. Mengapa mereka harus datang untuk menghadang kita? Padahal kita hanya ingin
bertemu dengan rakyat-rakyat yang lain, kita ingin bersuara bahwa sejatinya sekarang rakyat itu sedang menderita. Perlu diingatkan juga bahwa aksi kami itu membawa tagar menuju Indonesia bangkrut. Ya. Indonesia bangkrut itu tidak hanya ekonomi, bangkrut secara demokrasi dan jelas bangkrut secara kepemimpinan yang moral. Oke, baik. Itu tadi ya setidaknya yang disampaikan. Saya ke Anda terlebih dulu. Itu yang disampaikan oleh Bapis. Mungkin menyuarakan juga suara mahasiswa yang kita tahu dalam beberapa hari ini turun ke jalan dan juga suara publik. Karena kenaikan harga ini memang betul-betul dibicarakan dari pasar tradisional hingga media sosial. Bang Abalin. Bapis, terima kasih banyak ya. Harus pikiran-pikiran secerdas Bapis ini memang tidak saja dalam bentuk oral, tapi harus ditulis. Ditulis supaya setidaknya bisa sampai ke pemerintah. Mudah-mudahan siaran CNN malam hari ini juga bisa sampai. Tapi yang paling penting begini, dalam sebuah negara sebesar Indonesia seperti hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu termasuk satu negara yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kemarin saya baru habis selesai dari ASEAN Future Forum di Vietnam. Bagaimana orang-orang Filipina menjelaskan tentang dampak dari perang di kawasan Timur Tengah, bagaimana dampak mereka, kemudian begitu juga di Brunei, di Malaysia, Vietnam juga sendiri seperti itu. Sehingga saya itu membayangkan luar biasa ya Indonesia ya. Ketika minyak mentah itu semua begitu harganya naik di seluruh dunia, Indonesia itu dengan pemerintahannya dia masih bisa mempertahankan BBM subsidi. Begitu juga terakhir kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan fiskal, ekonomi dan lain-lain, hari ini mereka bisa menaikkan Pertamax. Apa yang saya mau bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Bapis ini menjadi bagian terpenting dari sebuah proses demokrasi yang harus disahuti dengan baik, harus diterima, kemudian dilakukan evaluasi dalam langkah-langkah yang perlu untuk bisa perbaikan seperti 3 poin yang tadi disampaikan. Saya sebentar akan mencatat dengan baik dan kemudian mungkin argumentasi-argumentasi yang terkait dengan fiskal, kemudian moneter, termasuk bagaimana jeritan masyarakat hari ini juga setidaknya nanti pakar ekonomi yang kita tahu bertahun-tahun memiliki kapasitas yang kuat untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Bapis tadi. Oke, menarik yang disampaikan Bapis karena ini kemudian mencekik dari menengah dan masyarakat kecil begitu. Kalau karena begini, Ibu Haja Mabrur, selamat ya. Amin. Hari ini kan 2-3 hari terakhir ini kan kita melihat bagaimana teman-teman mahasiswa itu dengan kawan-kawan di pemerintah memberikan satu message yang saya kira momentum malam ini juga nanti bisa dijelaskan agar masyarakat juga tidak error dalam menerima pesan kita di CNN malam ini. Oke, kita tidak ingin error sehingga memang kita menghadirkan begitu banyak perspektif sehingga mendapatkan gambaran yang clear begitu Bang Abalin. Untuk mendapatkan gambaran saya ke Kor, betulkah kebijakan saat ini memang untuk level menengah dan bawah itu sangat mencekik? Iya, Mbak Elvira. Jadi memang masalah ini sudah ada di Indonesia bertahun-tahun ya. Mengenai masalah kelas menengah yang sangat kecil dan orang miskin yang sangat banyak. Dan saya rasa tuntutan teman-teman mahasiswa ini sangat wajar ya, bisa dipahami karena memang daya beli ini sangat tertekan di situasi ini. Memang kita tahun ini menghadapi beberapa tantangan ya, jadi dari rupiah yang melemah, ya kan harga minyak yang tinggi karena perang Iran, dan juga suku bunga yang naik terus, ya kan. Dan akhirnya memang ini yang bikin tertekan adalah kelas menengah, ya kan. Kita perlu ingat dalam 6 tahun terakhir ada 10 juta orang dari kelas menengah turun kelas menjadi calon kelas menengah. Ya kan, jadi saya rasa ini tuntutan yang sangat wajar. Dan juga kalau kita lihat mereka yang bekerja, gaji real itu cenderung tetap beberapa tahun terakhir, bahkan cenderung turun ya. Plus juga ada survei dari Apindo belum lama ini, mayoritas industri menengah besar mereka tidak berencana ekspansi, bahkan ada yang berbicara PHK. Jadi saya rasa teman-teman yang kuliah, yang lulus tahun ini, itu ada 1,5 juta, 2 juta orang, akan sangat-sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan ya Mbak Elvira. Jadi saya rasa ini wajar lah, karena pendapatan tidak bisa didapatkan, sulit, ya memang si biaya-biaya ini naik yang akan berasa ya buat kita semua. Oke. Dari Gerindra sendiri melihat kebijakan, ini kan karena Pak Prabowo Presiden memang dari Gerindra meskipun Anda saat ini duduk di legislatif ya Bang Ramson. Kebijakan-kebijakan ini banyak yang kemudian rakyat kecil menyatakan kok kami belum merasakan. Saya respons dulu dari tadi
Brother Bafis. Bapis, ya. Soal APBN. APBN kita untuk tahun 2026 untuk belanja itu 3,3842 triliun. Ini ada ya, saya bawa datanya. Itu kementerian lembaga, artinya anggarannya ke kementerian lembaga ya. Udah terbiasa 1.510 triliun. Untuk belanja non kementerian lembaga 1.639 triliun. Nah, itu termasuk subsidi. Subsidi energi 210 triliun. Terus untuk termasuk itu bagiannya subsidi energi sama subsidi non energi. Jadi terus berarti kalau subsidi itu berarti kebijakan itu membantu rakyat. Jadi termasuk subsidi BBM, Pertalite, subsidi LPG, subsidi listrik. Subsidi listrik cukup besar, sekitar 112 triliun. Untuk tahun ini? Iya, tahun 2026. Baru transfer ke daerah 692 triliun. Total anggaran pendidikan 769 triliun. Jadi keseimbangan terus memang defisit sekitar 2,68%, di bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Terus pembiayaan utang ini memang besar, 812 triliun. Karena zaman Presiden Jokowi utang kita itu 8.190 triliun. Waktu penyerahan ke Bapak pemerintahan Jokowi dari Pak SBY 2.600 triliun. Sesudah zaman Pak Jokowi 8.190 triliun. Artinya Pak Jokowi jadi Pak Jokowi membuat utang 5.853 triliun. Kalau di zaman Pak Prabowo ini kira-kira menjadi 9.900 triliun. Ini untuk utang ini harus dibayar ini untuk bunga utang sama angsuran utang. Jadi anggaran memang total tadi 3.842 triliun, itulah struktur pembagiannya. Ini bisa saya serahkan juga nanti ke Brother Bafis. Saya senang juga karena saya juga dulu, saya termasuk militan dulu. Kan waktu di ini juga tahu kan. Jadi ini memang keadaannya seperti itu. Yang kedua memang... Sebelum yang kedua, artinya memang ini beban hutang lungsuran dari pemerintahan sebelumnya. Iya dong, warisan. Jadi ketika ada yang mengatakan ini beban pemerintahan Prabowo, tidak hanya Presiden Prabowo, tapi sebenarnya presiden sebelumnya juga harus menanggung ini. Iya, seharusnya. Bayangkan pembiayaan utang 781 triliun. Jadi ini bunga, belum lagi nanti angsuran. Jadi ini memang mengatur ini dari sisi pembiayaan harus diatur. Karena untuk angsuran itu di luar yang ada di dalam struktur APBN. Tetapi bunga utang masuk di dalam struktur APBN. Kebetulan ini bidang saya kan dulu kan. Baik. Kemudian yang kedua apa? Sebelum nanti direspon oleh narasumber yang lain, Bang. Yang kedua, memang pembangunan ekonomi Bapak Prabowo Subianto, beliau sangat ini oleh pasal 33 Undang-Undang 45. Oleh pemikiran Bung Karno untuk kepentingan rakyat kecil. Kalau Bung Karno bilang marhaen. Makanya waktu pidato di MPR senyeletuk Pak Prabowo, sepertinya saya lebih marhaen ya, gitu. Artinya memang ini apa kebijakan dia ini langsung sekarang anggaran itu yang bisa masih dikendalikan beliau, karena ini kan seperti bunga utang kan harus dibayar nih. Jadi di luar nggak bisa beliau ini beliau pindah-pindahin kalau bunga utang, seperti yang tadi juga angsuran utang. Beliau arahkan ke daerah. Sekarang di daerah memang hidup ekonomi ya, di daerah hidup ekonominya. Terus yang kedua memang ada faktor-faktor tadi, faktor geopolitik, Selat Hormuz, harga minyak naik sampai 112 US dollar per barrel. Tapi per hari ini sudah turun. Iya, udah turun. Makanya saya akan minta Pertamina untuk menurunkan harga Pertamax. Itu. Jadi karena saya tahu hitung-hitungannya. Itu dulu direktur yang sekarang di Pertamina Patraniaga itu tahun 2002-2003 baru masuk sebagai pegawai. Saya waktu itu dari Komisi Energi. Sejak 99. Jadi saya tahulah kalau hitung-hitungan minyak. Ya. Jadi itu. Jadi tapi saya respect dengan perjuangan dari teman-teman mahasiswa, karena itu perlu memang mengingatkan. Mengingatkan karena kadang-kadang Bapak Presiden udah percaya orang sepercaya-percayanya, tahu-tahu bandit juga. Buktinya kan si Pak
yang apa itu rambutnya, ya kan? Kalau saya langsung sebut ini, tapi di sini saya hormatkan di publik kan. Saya apa dipikir saya nggak kesal? Kesal saya permainan titik-titiknya. Tapi apa kurangnya lagi kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo ke beliau coba? Apa kurangnya? Pokoknya jangan diganggu anggaran. Kita tahu main gitu kan? Nah itu memang masyarakat kita mungkin ya, ya gitu ya. Memang mentalnya sih seperti kata beliau, saya kan udah lama sebagai orang Indonesia. Yang kedua birokrasi juga masih parah juga. Itu beliau udah tekan, tapi masih lambat. Seperti pengurusan ada NIB untuk usaha-usaha kecil di kabupaten-kabupaten, itu memang masih sulit. Saya aja langsung tegur wakil menterinya yang menangani bidang itu. Saya bilang itu segera inovasi dong. Jangan artinya, oh ini harus ini alasan-alasan dari 6 bulan. Iya kan? Itu contohnya, padahal itu artinya tapi kan yang memilih orang ini duduk di mana itu kan adalah presiden. Iya memang, tapi udah saya sebutkan tadi dipercayai, tapi kepercayaan itu kurang dihargai. Coba. Baik. Udah lemah lagi ininya, ya. Tapi main lagi tuh. Itu saya akuin, makanya saya hormat sama teman-teman mahasiswa karena memberikan kritik tentunya yang konstruktif. Baik. Saya ke Bang Adian, karena poin yang saya tangkap pertama tadi ada beban hutang dari pemerintahan sebelumnya, yang ini kini menjadi beban dari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kemudian tadi disampaikan juga ya, sudah ada trust, kepercayaan, sebenarnya ini adalah program yang bagus, intinya begitu ya, tapi kemudian disalahgunakan. Ya, sebenarnya kita nggak perlu bicara presiden sebelumnya. Kenapa? Karena itu sudah diketahui oleh Prabowo ketika dia mau nyalon. Artinya dia sudah tahu akan mewarisi hutang sebesar ini. Artinya dia harusnya sudah punya kalkulasi dong bagaimana kemudian mengantisipasi warisan hutang sebesar ini. Jadi menurut saya itu nggak perlu kita bicarakan. Tapi pernyataan Bang Ramson ini menurut saya menarik. Itu sebuah pengakuan bahwa ada yang nggak beres di pemerintahan. Pertama, ada yang pura-pura loyal ternyata nggak loyal. Kalau kata Bang Ramson, dia main. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa mungkin penting bagi presiden untuk melakukan evaluasi seluruh kabinetnya. Mana yang betul-betul memahami tujuan, mana yang betul-betul hanya memanfaatkan posisi, mana yang betul-betul kemudian cuma mencari keuntungan. Tapi kita kembali pada topik hari ini tentang harga. Saya mau bacakan sedikit, ini harga tanggal 13 Mei. Cabai merah besar naik 72,47%, bawang merah ukuran sedang naik 51,35%, bawang putih ukuran sedang naik 39,95%, telur ayam ras segar naik 33,92%, daging ras ayam segar naik 32,99%, gula pasir premium naik 31,68%, cabai rawit hijau turun 10,3%, cabai rawit merah naik 14,34%. Beras Januari 13.199, Juni 16.550, naik 3.351. Minyak kemasan Januari 21.000, Juni 24.550, naik 3.550. Telur Januari 27.000, Juni 30.000, naik Rp3.000. Ayam Januari 38.000, Juni 41.650, naik 3.650. Tahu Januari 10.000 per kilo, Juni 20.000, naik 10.000. Artinya kenaikan ini memang terjadi. Problemnya adalah harga barang naik, kebutuhan naik, pendapatan enggak. Kenapa barang-barang naik? Pertama, karena nilai tukar dolar naik. Kedua, harga BBM naik. Ketiga, pajak naik. Keempat, naik karena suku bunga bank akan naik. Dan sekarang sudah pada menaikkan. Jadi ada 4 faktor yang kemudian akan berdampak pada kenaikan berkali-kali. Terlepas apa yang disampaikan Bang Romson dan Bang Abalin, brother kita ini, faktanya di luar sana memang hidup semakin berat. Dan itu tidak bisa kita hilangkan dengan argumentasi apapun. Jujur saja, memang barang naik, pendapatan tidak naik, kehidupan di bawah semakin berat, rakyat semakin menderita. Apa solusinya? Kan begitu. Teman-teman mengatakan bahwa ada pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran untuk apa? Salah satunya apa? MBG, KDMP dan sebagainya. Itu total berapa? 320 triliun untuk MBG. Walaupun sekarang udah dipangkas, tapi 260 triliun itu sangat-sangat banyak. Dan kita perlu ingat juga itu memakai anggaran pendidikan loh. Nah, artinya bahwa itu jadi beban buat APBN. Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus. Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG?
karyakan saya kantin-kantin sekolah itu ada, kalau pakai konsep awal ya, ada 400.000 sekolah kira-kira yang akan menerima MBG. Kalau satu sekolah itu punya 3-8 kantin, ketika masuknya MBG maka dia akan berdampak pada penghasilan kantin-kantin itu. Kalau kita pukul rata 3 kantin per sekolah, paling tidak 1,2 juta kantin akan terdampak. Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih nggak mereka aja yang masak? Nggak butuh bangunan besar berharga miliar-miliar. Dan saya percaya bahwa 33.000 anak yang keracunan itu mungkin akan jauh lebih kecil kalau kantin yang kelola. Nah, problemnya kemudian kepercayaan. Ada 33.000 lebih anak yang keracunan, nggak ada satupun tersangka. Nah, ini negara apa? Boleh nggak teman-teman muda ini kecewa? Ada dong tersangkanya. Ada tersangkanya? Nggak ada sampai hari ini. Artinya bahwa itu akan menjadi pembiaran. Orang jadi tidak disiplin untuk mengolah menu, untuk mengatur komponen makanannya dan sebagainya. Kenapa? Nggak akan ada sanksi hukumnya kok. 33.000 orang keracunan, nggak satu pun jadi tersangka. Bahkan tidak ada yang kemudian diperiksa oleh polisi, kemudian masuk dalam pengadilan. Nggak ada. Oke, dalam situasi ini pertanyaan saya adalah, boleh nggak kaum muda kecewa? Boleh. Mereka punya hak. Saya sudah tua, Bang Abalin sudah tua, Bang Romson sudah tua, bentar lagi umur kita kelar. Negara ini diwariskan pada mereka. Problemnya mereka pengen warisan yang benar. Kalau yang diwarisi utang setumpuk, problem-problem kerakyatan tidak selesai, memangnya ini yang mau mereka terima? Kalau mereka berjuang hari ini untuk memastikan mereka diwarisi negara yang baik. Ketika mereka memimpin nanti mereka akan perbaiki lebih baik lagi. Sesederhana itu aja. 5 tuntutan tadi sini, nggak ada salahnya. Benar, menurut saya, kalau Bang Abalin mantan aktivis, Bang Romson mantan aktivis, dukung mereka. Dengan cara masing-masing. Ngomong dong. Itu loh. Tiba-tiba kemudian misalnya ada pembangunan 700 batalion. Oke, itu juga kan anggaran. Kenapa sih nggak 10 dulu? Nggak 20 dulu gitu loh. Kenapa? Situasinya lagi berat. Artinya alokasinya yang menurut Anda tidak tepat saat ini? Begini loh, siapa yang menduga Amerika akan menyerang Iran? Nggak ada. Ya. Oke, ketika itu terjadi bagaimana? Siapa yang tahu defisit Januari 54 triliun, defisit Februari berapa? Defisit Maret berapa? 240 triliun, defisit April berapa? Mei 180. Tiap bulan defisit, bos. Tuh. Tiap bulan defisit. Artinya tiap bulan antara yang masuk dan yang keluar nggak berbanding. Pembayaran utang pokok kita 834 triliun. Bunga hutang kita 599 triliun. Utang baru kita 832 triliun. Kalau saya salah dikoreksi. Ya, benar. Oke? Ini menunjukkan apa? Kalau orang dulu bilang kita ini gali lubang tutup lubang, sekarang enggak, Bang. Kita gali lubang nggak bisa nutup lagi. Kenapa? Bocornya 2 triliun. Yang nggak ketutup tuh 2 triliun. Come on, ada yang salah. Ayo kita perbaiki. Bagaimana kita mau memperbaiki ketika kita tidak mengakui ada yang salah? Modal pertama memperbaiki sesuatu yang salah adalah mengakui itu salah. Salah. Benar salah? Salah. Benar salah? Salah. Ayo kita perbaiki. Tandu sampai situ, betulkah ada yang salah? Nanti silakan ditanggapi ya Bang. Kita harus jeda, kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.